Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, adik-adik, semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat, yang sukacita, dan semangat. Karena hari ini hari spesial. Nah, hari ini Lause Venesia ditemani oleh Lause Lina. Iya, Lause Lina apa kabar Lause? Baik Lause Feni apa kabar? Puji Tuhan baik ya, karena Iya. Tuhan selalu baik untuk kita. Benar. Iya, nah adik-adik, hari ini hari yang spesial. Karena hari apa Lause? Hari Minggu ya. Hari Minggu Lose, seperti biasa Lose, kita kembali mengikuti ibadah kepada Tuhan. Benar. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengawali sekolah minggu kita. Kita menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Dengan semangat ya adik-adik. Iya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 住在学校，住的学校是我们儿童的家庭。亲爱天父，同胞相信，快乐团结的新生命。学习圣经，真理不停，儿童爱主教会复兴。我就命令了一整心，一生一生荣耀主名。Ya adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami pada hari Minggu ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Tuhan Yesus selalu baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sehingga kami pada hari ini juga boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan baik. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas kebaikan-Mu. Amin. Amin. Ya Lose, lupa nih Lose, ada 4 hal yang harus kita sampaikan kepada adik-adik. Oh iya benar. 4 hal itu apa aja ya Lose ya? Sikap ibadah online yang benar ya. Yang benar itu pertama, kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Nah, yang kedua apa Lose? Yang kedua, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya benar. Yang ketiga, harus mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Gak boleh kemana-mana ya, dengar baik-baik, ikutin baik-baik. Nah yang keempat Lose? Nah yang keempat, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak ada yang melihat kita, tapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Bener. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Iya benar Lose. Kita lanjut memuji Tuhan ya Lose Iya Lina Lose. ya. Lose, tapi kayaknya di luar hujan nih Lose. Iya. Aduh, iya ya. Kayaknya basah nih Lose ya. Hujan. Kalau sehabis hujan itu ada sesuatu yang indah loh Lose di langit, di atas langit. Oh ya?
Apa itu Rosalina? Oh, dia warna-warni Lose. Ada warna merah, hijau, kuning. Itu namanya apa ya Lose ya? Pelangi ya Nah, Lose ya. benar Lose, namanya pelangi, adik-adik. pelangi. Yang ciptainnya siapa Lose ya? Yang ciptain tentu Iya benar Lose, yang ciptakan pelangi adalah Tuhan. Nah, seperti lagu ini kita akan menyanyikan pujian Pelangi-Pelangi. Adik-adik boleh duduk, tetapi semangatnya boleh terus. Ya, harus menyanyi dengan semangat. Pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaannya Anak-anak yang cowok. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Anak yang cewek. Alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Sekali lagi ya, Tuhan. sama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya hebat ya Lose ya, Tuhan itu bisa menciptakan yang indah sekali. Mm-mm. Nah Lose, selanjutnya kita menyanyikan pujian apa nih Lose? Nah adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi yuk. Makai berdiri lagi Iya, ya. kita bangkit berdiri lagi. Nah Lause, di dalam hidup kita pasti banyak jalan ya Lause. Oh, pastinya Lose. Lause tadi dari rumah ke gereja kan? Iya benar Lose. Jalan dari rumah ke gereja. Benar. Atau nanti dari gereja ke rumah. Iya betul, harus jalan terus Lose. Jalan. Nah ada juga yang adik-adik di rumah jalan dari rumah ke sekolah ya. Benar. Tapi karena pandemi harus sekolah di rumah dulu ya adik-adik. Iya, Lose. Nah adik-adik, di dalam hidup ini ada banyak jalan. Tapi yang paling penting adalah kita jalannya beserta dengan Tuhan Yesus. Lose. Lose, itu Iya, jalannya paling indah itu Lose. Betul sekali, karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Mari kita jalan serta Yesus. Kita naikkan pujian ini adik-adik dengan semangat ya. Iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Wah, sungguh indah ya Lose kalau kita berjalan beserta Yesus selama-lamanya. Nah Lose, sekarang kan kita udah mau dengar firman Tuhan ya Lose ya. Betul, adik-adik silahkan duduk ya. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik harus mengambil sikap yang baik ketika mau dengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu dari mana sih Lose? Firman Tuhan itu dari Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah buku yang indah, buku yang menakjubkan. Adik-adik harus membaca itu setiap hari ya. Nah, ayo adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Alkitab buku terindah. Nah, itu
adalah surat cinta dari Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana kabar adik-adik semua nih? Lose yakin kabar adik-adik semua baik-baik aja ya. Nah adik-adik, usahakan harus selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker, dan juga jangan pergi ke tempat yang rame-rame. Nah di rumah saja ya adik-adik. Nah tadi kita sudah dengar adik-adik, Lause MC mengatakan bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Dan juga Lause harap adik-adik semua duduk yang tenang ya. Pasang telinganya, kemudian duduk yang rapi. Sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, Lause mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu.
Berkati Bapa supaya firman yang kami dengar boleh kami mengerti dengan baik dan menjadi pedoman hidup kami. Dengarlah doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi. Ada yang tahu Nabi siapa? Ya, Nabi Musa ya adik-adik ya. Allah melihat bahwa bangsa Israel hidupnya sangat menderita adik-adik ya. Setiap hari mereka harus bekerja keras. Mereka harus mengumpulkan jerami. Mereka juga harus membuat batu bata setiap hari bagi bangsa Mesir ya adik-adik ya. Dan mereka juga harus menyembah dan tunduk sujud kepada Raja Firaun, Raja Mesir. Mereka tidak boleh menyembah kepada Allah nenek moyang mereka adik-adik ya. Karena hal itu Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa melalui, nah adik-adik tahu nggak melalui apa ya? Ya, melalui semak belukar yang berapi-api tapi tidak terbakar ya adik-adik ya. Allah mengutus Musa untuk pergi ke istana Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, bagaimana respon Musa? Apa yang Musa lakukan? Awalnya Musa dia ragu-ragu adik-adik karena dia tidak pandai bicara adik-adik ya. Tapi Allah meyakinkan Musa. Akhirnya pun Musa mau taat dan percaya kepada perintah Allah. Lalu dia pun ditemani kakaknya Harun pergi ke istana Raja Firaun. Di sana seperti apa yang dikatakan Allah, dia mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ya adik-adik ya. Nah, apa respon Firaun adik-adik ya? Iya, dia tentu saja menolak. Dia berkata, tidak, aku tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Akhirnya Allah memberikan 10 tulah kepada Raja Firaun dan juga bangsa Mesir adik-adik. Dari tulah pertama sampai tulah ke-9, hati Firaun tetap bersikeras. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi setelah tulah ke-10, nah adik-adik semua tahu nggak tulah ke-10 itu apa? Baru minggu lalu loh cerita. Ya, kematian anak sulung adik-adik ya. Semua anak sulung atau anak yang pertama dari bangsa Mesir dan juga Raja Firaun meninggal ya adik-adik ya. Karena itu hati Firaun sangat sedih. Akhirnya dia membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, bangsa Israel tentu sangat sukacita. Mereka senang adik-adik ya karena mereka sudah bebas dari perbudakan. Mereka tidak perlu lagi bekerja keras. Akhirnya mereka membawa semua barang-barangnya dan juga keluarga-keluarganya keluar dari Mesir. Nah, ada sekitar 2 juta orang yang keluar dari Mesir saat itu dengan dipimpin oleh Musa dan juga kakaknya Harun. Nah, adik-adik, bagaimana perjalanan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Ya, Lose mau ajak adik-adik semua untuk menyaksikan video berikut. Video ini adalah video tentang perjalanan Musa yang memimpin bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Mari kita saksikan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka.
sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Nah, adik-adik, bagaimana video yang tadi sudah kita saksikan? Apa yang bisa kita pelajarin dari video tadi, adik-adik? Ada yang tahu? Ya, adik-adik ya, Allah memimpin dan juga menolong bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, adik-adik ya. Allah memberikan tiang awan dan juga tiang api untuk memimpin dan juga menerangi perjalanan mereka. Dan ketika Raja Firaun berubah pikiran dan mengejar bangsa Israel dengan membawa 600 kereta kuda beserta tentara-tentaranya, Allah menghancurkan musuhnya. Nah, dari video tadi gimana cara Allah menghancurkan musuhnya, adik-adik? Ya, adik-adik ya, Allah membuat tiang awan berpindah di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir,
sehingga bangsa Mesir tidak bisa melihat adik-adik ya kegelapan ada di antara mereka, sehingga mereka susah mengejar bangsa Israel. Nah, dan Allah juga membuat Musa untuk mengulurkan tangannya dan mengangkat tongkatnya di atas laut Teberau. Lalu Allah membuat air laut itu terbelah menjadi dua, adik-adik ya. Dan di tengah-tengah adalah jalan yang kering. Lalu Musa bersama dengan bangsa Israel berjalan di jalan kering itu dan sampai di seberang laut Teberau. Sementara tentara-tentara Raja Firaun tetap mengejar adik-adik ya di belakang mereka. Dan ketika tentara itu sampai di tengah-tengah laut Teberau, apa yang terjadi adik-adik? Ya, Allah membuat Musa mengulurkan tangannya lagi, sehingga air laut Teberau itu menyatu ya, dan semua tentara-tentara Firaun mati adik-adik. Tidak ada yang selamat adik-adik ya. Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Nah, ketika bangsa Israel melihat hal itu, dan ketika apa yang Musa katakan kepada mereka benar-benar terjadi, mereka sungguh percaya dan beriman kepada Allah adik-adik ya. Nah, mereka juga bersyukur karena Allah telah menolong mereka. Mereka tahu bahwa Allah berbelas kasihan kepada mereka dan mengasihi mereka. Karena itu mereka bersukacita. Nah, bagaimana cara mereka bersukacita adik-adik? Mereka bernyanyi, memuji Tuhan dan juga menari bagi Tuhan. Nah, sama seperti bangsa Israel dan juga Musa, kita juga bisa adik-adik ya menyanyikan lagu pujian kemenangan bagi Allah. Kita bisa bersyukur karena Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal. Yaitu siapa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus. Untuk mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua anak-anaknya, supaya suatu hari nanti setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia boleh selamat, boleh bersama-sama dengan Dia di surga nanti, di mana tidak ada kesedihan dan penderitaan, di mana tidak ada sakit penyakit dan juga kematian adik-adik ya. Umat Allah yaitu kita semua akan menyanyikan lagu pujian yang baru bagi Allah yang telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, dari musuh-musuh kita. Nah, adik-adik tahu nggak musuh-musuh kita itu siapa aja? Dosa, kemudian maut, dan yang terakhir iblis adik-adik ya. Ini adalah kabar yang sukacita. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan beroleh keselamatan. Nah, lo semua mau ajak adik semua untuk percaya dan taat ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita akhirin sekolah minggu hari ini, lo semua mau ajak adik-adik semua untuk baca ayat hafalan dari Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Satu kali lagi ya adik-adik ya. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Nah, sampai di sini ibadah hari ini. Lo semua mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan.
Kami juga bersyukur Bapa karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati bagi kami, mengampuni dosa-dosa kami. Ajarlah kami Bapa untuk setia kepada Engkau sampai kami besar nanti. Dengarlah doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, Lause mau ajak adik-adik semua untuk mengerjakan aktivitas ya. Kerjain di rumah, jangan lupa, dan kumpulin foto, kasih Lause masing-masing ya adik-adik. Dan Lause juga mau ingatkan kepada adik-adik semua, setiap minggunya kita ada ibadah adik-adik ya. Lause mau adik-adik semua tetap rajin, tetap taat nonton di YouTube GKPJ. Oke, sampai jumpa adik-adik semua. Dadah. Taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat. Terima kasih Lose untuk firman Tuhannya hari ini. Firman Tuhan yang begitu indah, yang harus selalu kita ingat, yang harus kita tanam di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan dalam pikiran kita. Nah Lose, firman Tuhan itu menceritakan tentang Allah kita yang besar, Allah kita yang kuat, Allah kita yang berkuasa. Yes. Luar biasa, kita bersyukur ya punya Allah yang berkuasa. Benar ya. Lose, sangat bersyukur. Nah adik-adik, tapi kita juga harus meresponi firman Tuhan hari ini dengan memberikan persembahan. Persembahannya bisa diberikan kemana Lose? Ya adik-adik, persembahan adik-adik bisa memberikan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa mentransfer ya ke rekening BCA atas nama sekolah minggu. Atau yang kedua, adik-adik bisa juga scan QR code melalui aplikasi berbayar seperti Shopee, OVO, GoPay, dan sebagainya. Nah adik-adik kalau ada kesulitan bisa minta tolong papa atau mamanya ya untuk bisa memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Benar Lose. Nah adik-adik semua yang ada di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Allahku besar ya dengan semangat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi ya, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Wah Lause, ternyata sekolah minggu kita sudah mau selesai Lause. Cepet banget ya. Tapi
Tapi adik-adik jangan sedih. Kita masih bisa ketemu lagi minggu depan ya Lose ya. Iya, tentu Lose. Iya. Setiap minggu ya Lose ya kita bisa ketemu. Iya, nah adik-adik untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mari menaikkan pujian Bapa terima kasih. Adik-adik tetap dalam bangkit berdiri ya. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tien Fu Wo Kan Xie Ni. Tien Fu Wo Kan Xie Ni. Tien Fu Wo Kan Xie Ni. 我们摘田三的父亲，我深深感谢你。阿弥。 Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, sekali lagi kami bersyukur Tuhan karena untuk waktu, untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dapatkan hari ini boleh terus kami bawa di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang patuh dan selalu percaya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bermohon kepada Tuhan supaya kami bisa kembali lagi ke gereja. Tuhan yang akan memberikan kami kesehatan. Tuhan jaga kami dan Tuhan jaga juga keluarga kami. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu kita sampai di sini ya. Pesan-pesan kita apa ya Lose? Harus selalu jaga kesehatan nih Lose. Penting nih Lose. Betul. Terus berdoa juga bukan hanya hari ini, tapi Benar. setiap hari ya Lose. Iya, setiap Kita hari. harus berdoa dan baca firman Tuhan ya di rumah ya. Benar Lose. Baik, sampai jumpa di minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.